Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kerembangan. Saya Hikmawati Wulandari Dan saya Hikmawati Amelia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai IPM. Langsung saja kita simak video penjelasan berikut ini. IPM atau biasa dikenal dengan Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi otonom di Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah dan kaderisasi di kalangan pelajar Muhammadiyah. IPM sendiri mempunyai visi, misi, dan tujuan. Visi dari IPM yaitu terwujudnya pelajar yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan misi IPM yaitu 1. Memperjuangkan nilai-nilai Islam sebagai rahmatan lil alamin. 2. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan pelajar muslim melalui kaderisasi, pendampingan, dan advokasi. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas pelajar tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi. Dan yang keempat, mengembangkan potensi pelajar muslim guna membentuk masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Selain itu, tujuan IPM sebagai organisasi remaja untuk terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. IPM didirikan karena kekhawatiran para pemuda Muhammadiyah akan ideologi komunis yang dapat meracuni pikiran para pelajar Islam. Dan pada tanggal 5 Syawal 1381 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961 Masehi, IPM diresmikan pada Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Namun, pada 18 November 1992, IPM merubah nama menjadi IRM atau Ikatan Remaja Muhammadiyah karena pada saat itu pemerintah Orde Baru melarang organisasi pelajar di sekolah selain OSIS. Setelah pemerintahan Orde Baru selesai, IRM merubah nama menjadi IPM kembali dan diresmikan pada Muktamar ke-16 tahun 2008 di Surakarta. Selanjutnya kita akan membahas arti dari lambang IPM. 1. Bentuk dari lambang IPM yaitu bentuk segi 5 perisai runcing di bawah seperti pena yang mengartikan IPM sebagai organisasi pelajar yang identik dengan pena. 2. Gambar matahari yang berarti bahwa IPM adalah kader Muhammadiyah. 3. Gambar buku di tengah bulatan matahari yang berarti sumber pengetahuan. 4. Tertulis potongan surat Al-Qalam ayat 1 yang berbunyi Nun wal qalami wa ma yasturun yang artinya demi pena dan apa yang dituliskan. Dan yang kelima, warna. Di dalam logo IPM terdapat banyak warna. Warna kuning berarti keilmuan, warna putih kesucian, warna merah keberanian, warna hijau kerahmataan, dan warna hitam ketakutan. Di dalam IPM terdapat struktur kepemimpinan dimulai dari tingkatan paling bawah. Ada ranting yang luas wilayahnya mencakup kelurahan, sekolah, dan masjid. Yang kedua, cabang yang luas wilayahnya mencakup kecamatan. Yang ketiga, daerah yang luas wilayahnya mencakup kota atau kabupaten. Yang keempat, wilayah yang luas wilayahnya mencakup satu provinsi. Dan yang terakhir, yang paling tertinggi adalah pimpinan pusat yang mencakup secara nasional. Setelah tadi Hikmawati Wulan menjelaskan mengenai dasar ke-IPM-an, di sini saya akan menjelaskan mengenai bidang-bidang yang ada di dalam IPM yang membahas mengenai kepemimpinan, perkaderan, keilmuan, keislaman, minat dan bakat, dan kewirausahaan. Sebelum membahas bidang lain dalam IPM, yang pertama ada bidang umum yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, dan bendahara umum. Ketiganya merupakan inti dari IPM. Dalam bidang ini, arah gerak mengarah pada penguatan ikatan dalam pembinaan. Tujuan dari bidang umum ini yaitu 1. Membimbing dan menguatkan kembali ikatan atau kader serta menjalin hubungan dengan pimpinan lain. Kedua, surat menyurat dari mulai surat masuk dan surat keluar. Ketiga, keuangan
guna keperluan bulanan pimpinan. Yang kedua yaitu bidang organisasi. Bidang ini hanya ada di tingkat pimpinan daerah sampai pusat, dan fungsi dari bidang ini yaitu agar komunikasi antar pimpinan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga yaitu bidang perkaderan. Bidang ini bergerak sebagai pusat koordinasi dan berfungsi untuk mengkader melalui perkaderan formal dan non-formal. Yang keempat yaitu bidang KDI atau kajian dakwah Islam. Bidang ini berfokus pada pengembangan dakwah keagamaan dan berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah keislaman bagi pelajar. Yang kelima yaitu bidang PIP atau pengkajian ilmu pengetahuan. Bidang ini terfokus pada penguatan literasi dan berfungsi meningkatkan kapasitas keilmuan sebagai wujud dari gerakan ilmu. Kemudian yang keenam yaitu bidang ASBO. Bidang ASBO ini merupakan apresiasi seni budaya dan olahraga. Bidang ini bergerak sebagai bentuk apresiasi minat dan bakat kader IPM dan berfungsi sebagai pusat lembaga media serta pengembangan potensi belajar pada seni, budaya, dan olahraga. Yang ketujuh yaitu bidang advokasi. Bidang ini berfungsi memfasilitasi gerakan pembelaan dan pemberdayaan terhadap isu-isu pelajar dan sosial masyarakat. Kemudian yang kedelapan yaitu bidang PKK atau pengembangan kreativitas dan kewirausahaan. Bidang ini berfokus pada pengembangan minat dan bakat kader di bidang kewirausahaan. Yang kesembilan yaitu bidang IPAWATI. Bidang yang bergerak mengembangkan potensi belajar perempuan sebagai gerakan pembela kesetaraan gender. Nah, itu tadi penjelasan mengenai IPM. Sekian dari kami. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.